Pemirsa, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan diresahkan dengan aksi teror panah oleh anggota geng motor. Ya, 2 pemotor menjadi korban akibat aksi tersebut. Inilah video amatir yang direkam pengguna jalan dari atas jembatan flyover Makassar. Sekelompok geng motor melakukan aksi teror panah dan menyerang secara acak. Akibatnya, 2 pemotor yang sedang melintas di depan kantor Kejaksaan Tinggi menjadi korban serangan. Kejadian berawal saat korban diadang oleh 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan menyerang korban dengan panah. Korban yang terkejut sempat terjatuh dan melarikan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi. Kedua pelaku kemudian merusak sepeda motor milik korban. Aparat yang tiba di lokasi sempat mengejar pelaku, namun keduanya melarikan diri. Sementara itu, 2 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kini ditangani Polsek Panakukang guna menangkap pelaku serta mengungkap motif dari serangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang menganiaya dan membegal harta warga Kota Tangerang, Banten. Ya, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan atribut geng motor. Sekelompok geng motor menyerang warga yang melintas dengan senjata tajam di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya, korban mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menganiaya, para pelaku juga merampas harta benda milik korban. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Jati Uwung menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran. Di sini, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus, sampai dengan ini kami kembangkan terus. Polisi masih memburu 1 pelaku penganiayaan yang melarikan diri saat digerebek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus begal sadis yang menewaskan seorang pengendara motor di Kabupaten Palawan Riau akhirnya menemukan titik terang. Ya, 2 pelaku begal yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi di Banten. Tim Satreskrim Polres Pelalawan dibantu Polda Riau menangkap 2 pelaku begal sadis di tempat pelariannya di Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Polisi juga menangkap 2 penadah motor curian yang telah membeli motor curian seharga 3 juta rupiah. Sebelumnya, kedua pelaku beraksi pada 29 Mei lalu dengan membegal kakak beradik yang tengah berboncengan sepeda motor di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau. Di tengah jalan, korban dihentikan 2 pelaku yang awalnya meminta tolong dengan alasan mengalami motor rusak. Saat kedua korban turun dari motornya, korban langsung diserang pelaku menggunakan balok kayu. Usai korban roboh, pelaku mengikat keduanya menggunakan lakban, kemudian dibuang ke semak belukar dan membawa kabur motor korban. Salah satu korban tewas akibat hantaman di kepala, sedangkan adik korban selamat dan mengalami memar di bagian punggung. Saat itu korban dihentikan oleh 1 orang pelaku atas nama Bambang Gosali alias Sompong tadi, dengan modus dia minta tolong untuk menarik sepeda motornya yang alasannya katanya mogok di jalan di bawah. Kemudian pada saat itu kedua korban pun sepakat untuk menolong mereka berdua. Mereka memarkirkan sepeda motornya, kemudian turun ke agak turunan di kebun itu di TKP. Sambil berjalan ke bawah, ternyata pelaku yang lain sudah menunggu di bawah, kemudian menyergap mereka berdua dan memukuli korban.
Atas perbuatannya, kedua pelaku begal dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya seorang mahasiswa menggunakan pisau hingga korban mengalami luka serius di jari tangannya. Ya, aksi tersebut dipicu emosi setelah pelaku ditabrak sepeda motor oleh korban. Seorang mahasiswa dibawa ke rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, satu jari korban putus terkena sabetan pisau pelaku. Satreskrim Polsek Biringkanaya menangkap pelaku yang merupakan seorang wanita berinisial KI, 39 tahun di rumahnya. Penganiayaan berawal saat pelaku tengah mengisi angin ban mobil di depan warung miliknya. Tiba-tiba korban mengendarai sepeda motor dari arah Kabupaten Maros menuju Makassar menabrak pelaku. Usai kejadian, pelaku meminta korban menunggu suaminya datang untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut. Namun karena emosi dan menduga korban akan melarikan diri, pelaku melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka berat. Ya, akibat setelah laka lantas yang dilakukan oleh pelaku laka lantas, korban dalam hal ini dalam korban penganiayaan yang kemudian menabrak, sehingga korban ini masuk ke warungnya pelaku penganiayaan dan karena mau melarikan diri meninggalkan TKP, sehingga oleh korban ini emosi dan melakukan. Penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka serius masih ditangani oleh Polsek Biringkanaya. Sedangkan perkara kecelakaan lalu lintas yang diduga menjadi pemicu kejadian ditangani oleh unit laka lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan polisi setelah kepergok warga tengah menggelar pesta miras di kantor kelurahan. Ya, keduanya nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Polisi menggiring dua lurah keluar dari kantor kelurahan Poasia, Kota Kendari. Petugas bahkan harus berlari untuk menghindari kemarahan warga yang sudah berkumpul di lokasi kejadian. Keributan bermula saat warga memergoki dua oknum pejabat kelurahan tersebut sedang berpesta miras bersama dua perempuan yang diduga dipesan melalui aplikasi. Suasana memanas setelah terjadi cekcok antara kedua perempuan dengan kedua oknum lurah soal uang yang dijadikan kesepakatan. Mendengar ada keributan, warga berdatangan ke lokasi dan meluapkan kemarahan mereka. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan seluruh pihak yang terlibat sehingga aksi kekerasan bisa dicegah. Dari dua lurah kami amankan karena laporan warga berduaan bersama dua perempuan juga di kantor lurah tersebut. Kita dalam. Oh benar perempuannya tuh perempuan panggilan kah? Iya. Lagi kita dalamin dari melalui aplikasi hijau. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua oknum lurah dan dua perempuan tersebut dibawa ke Mapolres Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.